Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati dengan NIM J1A118221 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo Kendari Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal dengan judul Analisa Kadar Seorganik dan Perbandingan CN Tanah di Lahan Tambak Kelurahan Sinacang, Kecamatan Medan Belawan. Pada bagian latar belakang penelitian ini membahas kadar seorganik merupakan faktor penting penentu kualitas tanah mineral. Semakin tinggi kadar seorganik total tanah, maka kualitas tanah mineral semakin baik. Bahan organik sangat berperan dalam hal memperbaiki sifat fisik tanah, meningkatkan aktivitas biologis tanah, serta untuk meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Bahan organik itu sendiri merupakan bahan yang penting dalam menciptakan kesuburan tanaman, baik secara fisik, kimia maupun biologis tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian survei dengan teknik pengambilan sampling dilakukan dengan cara proposif sampling. Kegiatannya dimulai dari pengambilan sampel dari 5 titik lokasi, di mana prosedurnya yang pertama, menentukan 5 titik lokasi pengambilan sampel tanah berdasarkan karakteristik di lingkungan tambak. Kedua, mengambil titik koordinat lokasi pengambilan sampel. Ketiga, dilakukan penandaan di titik-titik pengambilan sampel tanah pada setiap lokasi atau stasiun pengambilan sampel. Keempat, sampel tanah diambil dengan cara menggali kedalaman tanah dengan luas 1 kali 1 meter dengan kedalaman 1 meter. Yang kelima, sampel tanah diambil secara komposit, yaitu mengambil sampel tanah dari 5 titik pada dinding tanah, lalu dikumpulkan ke dalam sebuah ember besar. Kemudian tanah diaduk rata dan diambil sebanyak 1000 gram. Yang keenam, pengambilan sampel diulangi pada setiap stasiun dengan cara yang sama. Ketujuh, tanah dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibawa ke laboratorium. Kedelapan, hasil uji laboratorium diperoleh, kemudian dianalisis dengan cara membandingkan hasil uji laboratorium dengan standar kriteria kimia tanah untuk tambak. Pada alat dan bahan yang digunakan yang pertama, meteran untuk mengukur kedalaman tanah dan pengambilan sampel. Kedua, GPS untuk mengambil titik koordinat. Ketiga, lem untuk menggali tanah. Keempat, timbangan untuk menimbang sampel tanah. Kelima, kantong plastik untuk membawa tanah ke laboratorium. Keenam, spidol permanen untuk penandaan pada kantong plastik. Ketujuh, label kertas untuk menandai sampel setiap stasiun. Kedelapan, kamera digital untuk mengambil dokumentasi. Kesembilan, ember kecil untuk membawa tanah dari ember besar dan untuk dikumpulkan untuk mengaduk tanah. Maka bahan yang digunakan yaitu sampel tanah dari 5 lokasi tambak sebanyak masing-masing 1 kg sampel tanah. Lanjut pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis karbon organik. Hasil nilai seorganik yang diperoleh dari uji sampel tanah pada setiap stasiun pengamatan yang dilakukan di laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit dapat dilihat pada tabel di samping, yaitu hasil yang diperoleh seorganik pada stasiun 1 sebesar 1,20% tergolong pada tingkat kesuburan tanah rendah. Pada stasiun 2, 4, dan 5 sebesar 1,67%, 0,89%, dan 1,13% tergolong pada tingkat kesuburan tanah sedang. Sedangkan pada stasiun 3 sebesar 2,20% tergolong pada tingkat kesuburan tanah tinggi. Rataan dari 5 stasiun penelitian tersebut adalah 1,71%, tergolong pada tingkat kesuburan tanah sedang. Yang kedua, nitrogen total. Dari hasil pengujian sampel tanah di laboratorium, bisa dilihat pada tabel di samping, di mana nilai nitrogen di stasiun 1, 2, 3, 4, dan 5 berkisar antara 0,05% sampai 0,7%, yang menunjukkan tingkat kesuburan tanah rendah. Rataan dari 5 stasiun penelitian adalah 0,6%, tergolong pada tingkat kesuburan tanah rendah.
Yang ketiga, perbandingan CN dari hasil pengujian sampel tanah di laboratorium bisa dilihat pada tabel di samping, di mana hasil uji laboratorium diperoleh nilai pada stasiun 1, 2, 4, dan 5 berkisar antara 13 sampai 16 tergolong pada tingkat kesuburan tanah sedang, sedangkan pada stasiun 3 sebesar 18 tergolong pada tingkat kesuburan tanah tinggi. Maka rataan dari 5 stasiun penelitian adalah 15, tergolong pada tingkat kesuburan tanah sedang. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, berdasarkan hasil uji laboratorium, maka diperoleh nilai C organik dengan kesuburan tanah tinggi sebesar 1,27% terdapat pada stasiun 3 dan nilai C organik dengan kesuburan tanah sedang berkisar antara 0,96% sampai 1,13% terdapat pada stasiun 2, 4, dan 5. Sedangkan nilai C organik dengan kesuburan tanah rendah sebesar 0,69% terdapat pada stasiun 1. Maka rataan dari 5 stasiun penelitian adalah 1,71% tergolong pada tingkat kesuburan tanah sedang. Yang kedua, nilai nitrogen yang diperoleh dengan kesuburan tanah rendah berkisar antara 0,07%, 0,05% sampai 0,7%. Terdapat pada stasiun 1 sampai stasiun 5. Maka rataan dari kelima stasiun penelitian adalah 0,06%, tergolong pada tingkat kesuburan tanah rendah. Nilai perbandingan CN yang ketiga yaitu yang tergolong pada kesuburan tanah tinggi berkisar 16 sampai 18, terdapat pada stasiun 4 dan 3. Sedangkan nilai CN dengan kesuburan tanah sedang berkisar 13 sampai 14 terdapat pada stasiun 1, 2, dan 5. Maka rataan dari kelima stasiun penelitian adalah 15 tergolong pada tingkat kesuburan tanah sedang. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.